Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aprizal. Saya salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu materi pengantar pendidikan tentang pendidikan, pembangunan, dan tantangan global. Dari dosen pengampu, Dr. Wayuhla Alan Nasir, SPD, MPD. Di sini pendidikan, pembangunan, dan tantangan global. Pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait erat. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan bangsa dan pembangunan berkelanjutan. Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sistem. Sedangkan globalisasi adalah istilah ekonomi yang merajuk pada penghapusan batas-batas perdagangan antar negara, menghasilkan masyarakat terbuka di berbagai dimensi. Fenomena ini merupakan konsekuensi perkembangan zaman dan memberikan nilai kepada setiap individu, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama bagi semua manusia untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan umat manusia. Dan adapun sistem pendidikan dan pembangunan, menurut Bukhari, sistem pendidikan harus terintegrasi secara fungsional antar pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan juga merupakan medium perubahan sosial dan pendorong pembangunan, khususnya dalam mendukung perkembangan ekonomi melalui transmisi ilmu dan teknologi. Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah pendorong utama pembangunan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, serta memperkuat daya saing negara. Namun globalisasi menghambat negara berkembang karena keterbatasan modal dan ketergantungan pada impor teknologi. Hal ini menyulitkan inovasi dan menjebak mereka dalam ketergantungan atau kerugian. Nah, kita masuk pada tantangan global dan posisi Indonesia. Globalisasi dan dominasi negara maju dalam teknologi menyebarkan negara berkembang seperti Indonesia berada di posisi yang tertinggal. Pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan global sambil tetap membangun kapasitas nasional agar tidak hanya menjadi pasar teknologi asing. Berikutnya yaitu adalah tantangan global di posisi Indonesia. Globalisasi mendorong kompetensi pendidikan yang lebih luas, termasuk hadirnya kampus asing, sistem kuliah jarak jauh, dan studi perbandingan mutu pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia harus adaptif dan mampu bersaing tanpa kehilangan jati diri nasional. Selanjutnya ada perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia berkembang dari masa kerajaan hingga masa kolonial dan kemerdekaan. Sistem pendidikan nasional mulai terbentuk secara struktur serta kemerdekaan dan partisipasi negara dan masyarakat. Perubahan kebajikan seringkali dipengaruhi oleh ketuntunan globalisasi. Selanjutnya, yaitu adalah peran keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan sumber utama pendidikan moral anak-anak yang sangat penting untuk membendung dampak negatif globalisasi. Orang tua menjadi panutan pertama dalam membentuk nilai dan karakter anak secara berkelanjutan. Jadi, saya akan membaca kesimpulan dari materi tentang pendidikan, pengembangan, dan tantangan global. Mungkin hanya itu materi yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan terkait tentang materi pendidikan, pembangunan, dan tantangan global. Kesimpulannya yaitu adalah pendidikan merupakan elemen strategis dalam membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan bermartabat. Untuk itu, pembangunan sistem pendidikan haruslah inklusif dan adaptif terhadap perubahan global, serta berakar pada nilai-nilai lokal. Pemerintah
masyarakat dan keluarga perlu bersinergi menjaga kualitas dan pemerataan pendidikan demi menghadapi tantangan global, serta meminjam ataupun menjamin dan memberikan integritas dalam pembangunan berkelanjutan. Mungkin hanya itu saya bisa sampaikan dalam pada kesempatan kali ini dalam materi terkait tentang materi pendidikan, pembangunan dan tantangan global. Saya Ahmad Aprizal. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Itu semua berasal dari saya. Jika ada kebenaran itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya saya bisa sampaikan akhir kata, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sahabat dan sahabat Wati. Saya Ahmad Aprizal, selaku mahasiswa dari kampus Universitas Islam Makassar. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian dan sahabat Wati untuk bergabung di kampus Universitas Islam Makassar. Kampus Universitas Islam Makassar adalah kampus UIM yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kampus ini dijuluki sebagai kampus Qur'ani yang memiliki tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan 9 nomor 29. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu segera di kampus Universitas Islam Makassar.